Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Tiarasari. Di sini saya akan menjadi perwakilan dari kelompok saya, yaitu kelompok 6. Di sini kita akan membacakan atau menjelaskan materi dari buku 2 bab 3 yang berjudul Ruang Lingkup Teori Akuntansi. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan teman-teman saya, yaitu ada Cita Feranawati, Anggilanita, Karina Tiarasari, saya sendiri, dan ada Maulida Faidiatu semua. Untuk materi pertama dijelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi teori akuntansi. Teori akuntansi terdiri dari dua kata, yaitu teori dan akuntansi. Teori merupakan suatu susunan yang saling berkaitan tentang hipotesis, konsep, dan prinsip yang membentuk kerangka acuan untuk bidang yang dibahas. Teori didefinisikan sebagai kristalisasi dari fenomena empiris dan dalil normatif yang disusun serta digambarkan dalam bentuk dalil-dalil yang disimpulkan dari fenomena dan disajikan untuk kalimat-kalimat yang dapat berlaku secara umum. Adapun akuntansi lahir dari lingkungan ekonomi kapitalis. Akuntansi adalah alat untuk mengukur pertanggungjawaban. Akuntansi dikatakan sebagai sistem informasi. Akuntansi merupakan tool of management, alat untuk mengumpulkan harta dan memeliharanya agar proses akumulasi kekayaan berjalan lancar dan penguasaannya tetap di tangan kapitalis. Baik, materi berikutnya yaitu akuntansi dianalisis dari akronimnya. Yang pertama ada A. A itu angka. Akuntansi menyangkut angka. Yang kedua ada K. K itu keputusan. Angka-angka tersebut akan dijadikan dasar dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga ada U. U itu uang. Angka tersebut juga menyangkut uang. Yang keempat ada N. Nilai. Uang mengandung nilai moneter. Yang kelima ada T. T itu transaksi. Nilai moneter yang menggambarkan catatan dan transaksi perusahaan. Yang keenam ada A. Analisis. Angka tersebut dapat dianalisis untuk menggali lebih banyak informasi yang dikandungnya dan memprediksi masa yang akan datang. Yang ketujuh ada N. N itu netral. Angka tersebut bersifat netral kepada semua pemakai laporan keuangan. Yang ke-8 ada S. S itu ada seni. Laporan keuangan ada unsur seninya karena berbagai alternatif yang bisa dipilih. Yang ke-9 ada I, yaitu informasi. Informasi yang dihasilkan sangat diperlukan para pemakai dalam pengambilan keputusan. Materi berikutnya yaitu sifat-sifat akuntansi. Sifat-sifat akuntansi sebagai berikut. Yang pertama, akuntansi sebagai ideologi, yaitu menganggap akuntansi sebagai alat legitimasi keadaan dan struktur sosial, ekonomi, dan politik kapitalis. Yang kedua, akuntansi sebagai bahasa, yaitu berbicara atau berkomunikasi tentang organisasi yang dilaporkannya. Yang ketiga, ada akuntansi sebagai catatan historis, yaitu akuntansi telah dianggap sebagai wahana untuk memberikan gambaran sejarah, organisasi, dan transaksi yang dilakukan dengan lingkungannya pada masa lalu. Seperti gambar di sebelah saya, ini ada gambaran tentang siklus akuntansi. Bisa dilihat di gambar itu mengenai siklus-siklus akuntansi. Saya Cika Feranawati ingin menjelaskan tentang elemen dan struktur teori akuntansi, yaitu pendekatan dan metodologi apapun yang digunakan dalam penyusunan teori akuntansi, kerangka acuan yang dihasilkan dan didasarkan pada serangkaian elemen dan hubungan yang mengatur perkembangan teknik akuntansi. Struktur teori akuntansi terdiri dari beberapa elemen-elemen, yaitu yang pertama ada pernyataan tujuan laporan keuangan, dan yang kedua pernyataan postulat dari konsep teoritis akuntansi yang terkait dengan asumsi-asumsi lingkungan dan sifat unit akuntansi. Postulat dan konsep teoritis diturunkan dari pernyataan dan tujuan. Dan yang ketiga, ada pernyataan tentang prinsip-prinsip dasar yang didasarkan pada postulat dan konsep teoritis. Yang keempat, ada batang tubuh teknik-teknik akuntansi yang diturunkan dari prinsip-prinsip akuntansi. Oke, sekarang aku akan membahas tentang tujuan laporan keuangan atau FASB. Tujuan pelaporan keuangan menurut konsepsi FASB yang disusun atas dasar kondisi lingkungan ekonomi sosial di Amerika. Di antaranya, yang pertama ada memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya dan bermanfaat bagi investor dan kreditur untuk dasar pengambilan keputusan investasi dan pemberian keputusan. Dan yang kedua, memberikan informasi posisi keuangan perusahaan dengan menunjukkan sumber-sumber ekonomi atau kekayaan perusahaan serta asal kekayaan tersebut, atau siapa pihak yang mempunyai hak atas kekayaan tersebut. Memberikan informasi keuangan yang dapat menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, atau earning power one, memberikan informasi yang dapat menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang-hutangnya. Yang kedua, memberikan informasi keuangan yang dapat menunjukkan sumber-sumber pembiayaan perusahaan.
Yang ketiga, memberikan informasi yang dapat membantu para pemakai dalam meramalkan aliran kas masuk ke perusahaan. Konsep-konsep teoritis akuntansi. Konsep teori akuntansi adalah pernyataan yang tidak memerlukan pembuktian atau aksioma, juga berdasarkan kesesuaiannya dengan tujuan laporan keuangan, yang menggambarkan sifat entitas akuntansi yang beroperasi dalam ekonomi bebas yang dikarakteristikan oleh kepemilikan pribadi atas kekayaan. Di antaranya teori proprietary atau kepemilikan. Menurut teori proprietary, entitas sebagai agen perwakilan atau susunan melalui wirausahawan, individual atau pengoperasian pemegang saham. Tujuan utama teori proprietary adalah untuk menentukan atau dan menganalisa kekayaan bersih pemilik dengan persamaan akuntansi. Aset dikurang utang sama dengan ekuitas pemilik aplikasinya. Aset dinilai dan neraca disusun untuk mengukur perubahan dalam kepentingan atau kesejahteraan pemilik. Yang B, revenue dan expense dianggap meningkatkan atau menurun secara berturut-turut dalam kepemilikan yang bukan berasal dari investasi pemilik atau penatikan modal jadi pemilik. Yang C, bunga pajak income sebagai expense laba per lembar saham, dividen per lembar saham. Yang D, hanya pemegang saham biasa yang merupakan bagian dari kelompok proprietary dan pemegang saham preferred tidak termasuk di dalamnya, atau dividen preferred dikurangkan ketika menghitung earning pemilik. Yang E, saham biasa dan saham preferred termasuk dalam ekuitas pemilik, atau dividen tidak dikurangkan ketika menghitung earning pemilik. Kemudian kita akan membahas tentang teori entitas. Baik, teori entitas yaitu memandang entitas sebagai sesuatu yang terpisah dan berbeda dari pihak yang menyediakan modal pada entitas. Unit bisnis bukan pemilik, merupakan pusat kepentingan akuntansi. Unit bisnis memiliki sumber daya perusahaan dan bertanggung jawab terhadap pemilik maupun kreditor. Menurut teori ini, persamaan akuntansinya yaitu aset sama dengan ekuitas. Aset sama dengan utang ditambah ekuitas. Pemegang saham, aset adalah pertumbuhan hak perusahaan. Ekuitas adalah sumber aset dan terdiri dari utang dan ekuitas pemegang saham. Implikasinya yang pertama ada baik kreditor dan pemegang saham adalah pemilik ekuitas, meskipun mereka memiliki hak yang berbeda terkait dengan income, kontrol risiko, dan likuidasi. Yang ke B, akuntabilitas kepada pemilik ekuitas dicapai dengan mengukur kinerja operasi dan keuangan perusahaan. C, income merupakan peningkatan dalam ekuitas pemegang saham setelah klaim pemilik ekuitas lainnya. Sebagai contoh, bunga jangka panjang dan pajak penghasilan telah terpenuhi. D, teori entitas menyetujui pengadopsian penilaian persediaan LIFO ketimbang FIFO. Karena penilaian LIFO dapat mencapai penentuan income yang lebih baik. Oke, definisi umum revenue sebagai produk perusahaan dan expense sebagai barang dan jasa yang dikonsumsi untuk mendapatkan revenue. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah menjelaskan materi-materi mengenai ruang lingkup teori akuntansi. Di sini saya akan menyimpulkan kesimpulan dari materi tersebut, yaitu ruang lingkup teori akuntansi mencakup konsep dasar, prinsip, metode, dan prosedur yang digunakan dalam pengukuran, pelaporan, dan interpretasi informasi keuangan. Tujuannya adalah untuk menyediakan informasi yang relevan, dapat diandalkan, dan bermanfaat bagi pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Demikian materi yang bisa kami sampaikan. Semoga materinya dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.